Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, kembali lagi di segmen Bincang Bola bersama saya Aan Riz. Nah, di kesempatan segmen kali ini saya akan membahas dua kepintaran John Herman dalam memilih atau memanggil skuad yang akan dibawanya menuju FIFA Matchday. Nah, di sini kita sebagai supporter timnas Indonesia dengan performa dan juga strategi yang akan diusung oleh Coach John Herman ini, kita seharusnya merasa lega dengan memiliki pelatih John Herman ini sendiri. Nah, di sini nama-nama pemain yang dipanggil oleh John Herman ini tidak begitu saja muncul dan dipanggil oleh John Herman, melainkan di sini John Herman dia memantau berjalannya Liga Super Indonesia yang dinilai siapakah pemain-pemain yang sekiranya potensial dan bisa dipanggil di timnas Indonesia. Dan itu pun dilakukan John Herman itu sendiri, dan selalu sering kita melihat John Herman ini menyisir pemain-pemain tersebut. Dan tidak jarang pula kita melihat Coach John Herman ini terlihat melihat di stadion pada saat pertandingan Liga Super Indonesia. Dan itu pun yang akan membuat supporter timnas ini agak lega dengan gaya melatih, gaya memilih pemain dari John Herman ini sendiri. Seperti yang belum pernah dipanggil di timnas terdahulu seperti Axel Runtukahu, itu sekarang dia dipanggil oleh kepelatihan John Herman. Kita lihat sendiri Axel ini kan juga dia terlihat permainannya menonjol bersama Persija, makanya dari pihak dari John Herman ini dia memanggil tuh Axel Runtukahu dan beberapa pemain lainnya seperti dari penjaga gawang Persis Solo yaitu Cahya Supriyadi, dia juga dipanggil Hernando Ari dan juga Nadio Argawinata. Nah, dan di sini itu membuktikan dari sistem yang dipilih oleh Coach John Herman ini, dia menyortir sendiri, menyisir sendiri pemain-pemain yang layak dipanggilnya. Dan itulah keistimewaan dari Coach John Herman ini sendiri. Tapi tidak hanya itu saja, tidak hanya menyisir pemain dari Liga Super itu saja, tetapi kalau semisal itu sudah dipanggil dan dikumpulkan, tugas John Herman ini juga cukup menjadi PR ya, cukup berat juga karena memadukan para pemain tersebut dengan pemain-pemain yang sudah langganan menjadi starting eleven seperti Tom Hay, Eliano Rangers, dan Kevin D dan lain sebagainya, itu memadukan tuh pemain yang dipilih Coach John Herman sekarang, memadukan para pemain, menciptakan kekompakan, chemistry, dan itu yang menjadi PR dari Coach John Herman. Dan berhasil atau tidaknya kita akan lihat pada pertandingan FIFA Matchday yang sebentar lagi akan kita lihat di bulan depan ya. Jadi kalau semisal permainan Indonesia bagus, terlihat padu, itulah keberhasilan kepelatihan dari Coach John Herman. Dan
pada FIFA Matchday kita kan sudah melakukan sejumlah permainan melawan Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria. Dan di situ gaya permainan dari timnas Indonesia ini menjadi sangat berbeda, mempunyai corak baru di pemainnya, dengan strateginya itu mempunyai corak baru. Walaupun di sini di pertandingan kedua dikalahkan oleh Bulgaria dengan skor tipis 1-0, tetapi di situ Bulgaria bisa dikatakan hoki lah karena dia mencetak satu gol tersebut di menit ke-88 ya kalau tidak salah lewat uh, penalti di kotak penalti. Dan sekarang akan kita lihat lagi di bulan depan permainan dari tim asuhan dari Coach John Herman ini bagaimana? Apakah akan ada perkembangan? Apakah ada perubahan corak strategi dalam permainannya? Itu yang kita pantau dalam pertandingan bulan depan. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian para supporter sepak bola, bagaimanakah tanggapan kalian, statement kalian terkait John Herman ini sendiri, terkait gaya siapa saja yang dipanggil oleh Coach John Herman, gaya memilih pemainnya, dan juga gaya permainannya, ini bagaimana? Tolong berikan tanggapan kalian di kolom komentar, kita berdiskusi bareng terkait pembahasan ini. Oke, mungkin cukup itu teman-teman yang bisa saya bahas di konten kali ini. Semoga konten ini bisa menjadi hiburan dan juga mengisi waktu luang kalian di saat kalian ini rebahan, nah seperti itu. Oke, mungkin cukup itu. Tolong tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya retensi video ini bisa bagus dan bisa ditonton oleh semua pegiat bola dimanapun berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.